Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kita akan melanjutkan pertemuan selanjutnya, yakni pertemuan 5. Jangan lupa siapkan kalkulatornya. Di sini kita akan menjelaskan uji normalitas dengan uji Lilliefors. Yuk, kita mulai. Nah, untuk uji normalitas itu ada dua, yakni uji Lilliefors dan uji Cikuadrat. Di sini yang pertama saya akan mengajarkan dan kita diskusi bareng ya. Uji Lilliefors. Nah, uji Lilliefors ini tergolong hitungannya yang sederhana. Langkah-langkahnya menentukan rataan, standar, skor penelitian, mengurutkan skor yang diperoleh, skala descending, mengurutkan ya dari yang terkecil ke yang terbesar, menentukan frekuensi dan frekuensi kumulatif dari skor yang diurutkan, menentukan nilai Z setiap skor yang diperoleh dengan rumus ZI sama dengan XI min X bar dibagi S simpangan baku, menentukan nilai tabel distribusi normal untuk setiap nilai Z dilihat dari tabel distribusi normal. Ini ada di kumpulan tabel yang pertama. Nah, ini nih. Nah, curve normal. Ini pakai tabel ini ya, nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya, menentukan FZI, ya, peluang luasnya. Ini ada aturannya. Jika ZI lebih besar dari 0, maka FZI sama dengan 0,5 ditambah nilai tabel. Jika ZI lebih kecil dari 0, maka nilai FZI sama dengan 0,5 dikurang nilai tabel. Ini perlu diingat. Selanjutnya, menghitung proporsi frekuensi ZI yang dinyatakan oleh SZI dengan rumus SZI sama dengan F cum dibagi dengan N. Selanjutnya, menghitung selisih FZI min SZI, kemudian menentukan harga mutlaknya. Mengambil harga yang paling maksimum di antara harga-harga mutlak selisih tersebut. Nah, dinotasikan sebagai L0. Selanjutnya, melihat data terdistribusi normal atau tidak, dilakukan perbandingan L0 yang diperoleh dengan nilai kritis dan L tabel. Nah, untuk L tabelnya kita menggunakan alfa 0,05 karena kita di dunia pendidikan, jadi alfanya menggunakan 0,05. Selanjutnya, data terdistribusi normal bila L0 yang diperoleh kurang dari L tabel, dengan kata lain H0 jika L0 lebih kecil dari L tabel. Bentuk hipotesis statistik yang diuji adalah H0X mengikuti distribusi normal, H1X tidak mengikuti distribusi normal. Nah, ini untuk L tabel uji Lilliefors ya. Nah, kita patokannya ke sini nih, ke 0,05 ya, ini. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh ya, teman-teman. Ini sebelumnya udah kita bahas. Ada tabel A1 untuk uji Lilliefors ya. Ada 20 data. Data A1-nya ini kemarin sudah kita bahas. Mungkin kita uraikan ya. Saya masukkan dulu kemarin. Oke, ini kemarin sudah diisi ya. Data-datanya mencari XI X bar, ketemulah 382,25, sepakat juga X barnya 102,25, S-nya simpangan bakunya 14,19. Dari semua ini kita skornya dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita pindahkan lagi ya. Oke, ini diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Fokus dulu ke skornya ini ya, kalian urutkan. Nah, untuk F-nya dilihat dan dimasukkan 80, misalnya ada 1, 81, ada 1, 85, misalnya ada 2, dan seterusnya, sampai ada totalnya 20. Nah, untuk F cum sama 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 1, 5, 6 tambah 1 dan seterusnya sampai 20. Nah, ini untuk ZI rumusnya itu kan
XI min X bar dibagi simpangan bakunya. XI misalnya 80. 80 dikurang X barnya 102,25 dibagi simpangan bakunya 14,19. Hasilnya misalnya tadi ini udah saya hitung satu-satu biar lebih efisien ya kan. Hasilnya min 1,57. Selanjutnya 81 dikurangi 102,25 dibagi 14,19 hasilnya min 1,5. Ini boleh 2 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma, tapi saya menyarankan ambil 2 angka di belakang koma karena nanti kita akan menentukan nilai tabel. Nah, sebelumnya ini hapus dulu. Nah, untuk menentukan nilai tabel dari mana? Kita fokus ke sini, ZI-nya 1,57. 1,57 kita cari, nah dari sini. Mana ya 1,57? Taruh. Ini ya. Takutnya tadi sudah terlihat belum? Nah, pokoknya tabel ini. Nilai tabelnya. Nah, dari sini 1,57 dari mana? Kita ke bawah dulu. Ya, kita ke bawah dulu. 1,5 terus 7. Fokus ke sini ya, 7 dari sini kan. Set. Ini berapa? 4419. Kita ingat 4419. Kita tulis. Tambahin ya. 0,4419. Selanjutnya, benar nggak sih tadi segitu? Iya. Selanjutnya 1,5 kita fokus lagi ya. 1,5 ini 1,5 berarti kan 0 sini. Nah, ini 4332. Nol koma 0,4332. Selanjutnya 1,22. Nggak apa-apa ya, ini saya coret-coret. 1,22 kita ke bawah, 1,22 ke sini. Nah, 38,88. Nol koma 3888. Next 1,15. Itu ya contohnya ya, dan seterusnya ya. 1,15. Kita lihat lagi 1,15. Nah, ini 37,49. Nol koma 3749. Nah, kita tuangkan ya. Masukin semuanya ya dari sini sampai ke bawah. Misalnya 1,185 diisi ya. Diisi satu-satu ya. Setelah diisi semua sesuai dengan nilai tabel yang ada di tabel ya. Jangan sampai ada yang salah. Kayak ini misal 0,05 0,019 0,05 berarti ini 0,0199 benar, sama ya. Saya cek lagi. Misalnya ini yang terakhir deh.
1,815 1,815 1,81 kita ambil aja ini 1,81 karena diambil 2 angka di belakang koma 4649 sama ya teman-teman ya. Nah semoga ini sama semua. Nah untuk FZI gimana? FZI itu jika ZI nya kurang dari 0 maka dia dikurang, berarti 0,5 rumusnya nih ya, 0,5 dikurang nilai tabel. Nah ini kalau kurang, kalau lebih ditambah. Ini contoh 1, 0,5 dikurangi nilai tabelnya, ya kan, sama dengan nanti hitung sendiri. Misal ini yang positif, nah ini nih, ini 0,5 ditambah, ini ditambah ya, kalau misalnya yang ini dikurang karena negatif ZI nya, jadi fokus ke ZI. 0,5 0,053 nanti diisi, nanti saya isi dulu ya. Setelah terisi sesuai dengan rumus, nah ini dia 0,0581 dan seterusnya sampai bawah. Nah ini SZI, SZI apa tadi rumusnya? Fkum dibagi jumlahnya 1 dibagi 20 0,05, 2 dibagi 20 0,10 gitu ya, dan seterusnya saya isi dulu. Untuk SZI ini sudah pasti nih, nanti di sininya bawahnya 1 ya. Sekarang tinggal ngurangin nih, FZI dikurang SZI berarti 0,0581 dikurangi 0,05 itu ya, sama dengan nanti diisi, dihitung lagi, saya isi lagi ya. Setelah terisi, nah terisi semua kan, udah nih ketemu nih, ada yang positif ada yang negatif, makanya dimutlakan nih tabel terakhir. Nih kita uraikan satu-satu, 0, kita kopas aja deh, nanti tinggal diubah. Ini nggak usah ada negatifnya ya, di bold aja. Berarti ini nggak usah ada negatifnya karena dimutlakan. Kalau angka dimutlakan itu jadi positif. Nah guys, carilah mana yang paling terbesar dari keseluruhan ini. Nah yang terbesar itu berapa? 0,1249. Nah dari nilai L tabel untuk N20, karena kan datanya di 20 dengan alfa 5% atau 0,05, maka 0,190 dari mana? Dari tabel ini. Maaf ya. Nah ini 0,19, nah kan 20 tuh, kita cari 20 sama kayak tadi, cari tabelnya ke bawah dulu baru ke samping. Jadi ketemulah L0 nya 0,1249 karena paling besar segini ya, tidak melebihi 0,190. Maka data A1 itu berdistribusi normal. Oke ya. Untuk sampai sini paham ya. Yang penting untuk mencari tabelnya itu dia jangan sampai salah ya. Ambil 2 angka di belakang koma, kamu cari misalnya lagi ya, 0,07, 0,007 berarti di sini 0,0279. Nanti kalian tambahkan 0, ya. Silakan dicoba masing-masing di rumah ya. Semoga ini bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan atau beberapa tag yang sekiranya salah. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.